Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, cuaca ekstrim melanda Jawa Tengah. Sebuah musola di Banyumas rusak diterjang banjir hingga seorang warga di Brebes hilang, hanyut terbawa arus. Nekat, pasangan suami istri di Brebes kompak mencuri emas di toko pada siang hari. Hari Wayang Nasional, ratusan siswa di Desa Tegal Giri, Boyolali ikut lomba mewarnai wayang. Petugas damkar berjibaku untuk menyelamatkan seekor kucing yang terjebak dalam sumur di Klaten, Jawa Tengah. Petugas menggunakan teknik vertical rescue untuk turun ke sumur dan menyelamatkan kucing. Dengan teknik vertical rescue, petugas damkar menyiapkan proses evakuasi dari dalam sumur. Kali ini yang dievakuasi bukanlah manusia, tetapi seekor kucing. Perlahan, petugas turun sekitar 8 meter ke dalam sumur di Desa Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Diduga kucing terperosok saat melompat di bagian penutup sumur yang sudah rapuh. Kucing masuk ke lubang di dalam sumur, jadi sumurnya itu berlubang, kucing masuk ke sana kira-kira 1 meteran, dan kita melakukan evakuasi menggunakan teknik vertical rescue. Berapa lama dan ada kesulitannya? Nah, untuk waktunya kita memerlukan waktu setengah jam. Untuk kesulitan mungkin karena sumurnya sudah tua, mungkin agak rapuh. Kucing jenis lokal Jawa akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat oleh petugas damkar. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Wajah Pulau Nusa Kambangan yang selama ini identik dengan penjara yang menyeramkan perlahan mulai berubah. Di sana, napi diajarkan berbagai keahlian untuk bekal hidup setelah keluar dari penjara. Ada aktivitas berbeda di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Para napi yang merupakan warga binaan tidak hanya menjalani hukuman, mereka juga diikut sertakan dengan berbagai pelatihan untuk bekal hidup setelah keluar dari penjara. Ada yang berternak, bertani, hingga budidaya udang. Terkait dengan berbagai program latihan kerja yang kami bangun di Nusa Kambangan dalam rangka untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan pemasyarakatan yang ada di Nusa Kambangan. Berbagai pelatihan yang diikuti para warga binaan membuat wajah Nusa Kambangan sedikit berubah. Nusa Kambangan ini yang tadinya kita tahu sebagai tempat untuk membina warga-warga yang terkena hukuman, ternyata di sini juga ditransformasikan oleh Pak Menteri menjadi tempat pusat ketahanan pangan. Jadi teman-teman yang sedang menjalani hukuman, mereka bisa bekerja. Setelah itu juga hasil pekerjaannya mereka mendapatkan upah, bisa punya tabungan, dan setelah keluar dari sini mereka juga bisa cari kerja. Transformasi yang dilakukan di Pulau Nusa Kambangan diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Akemona dan Mardianto melaporkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Antisipasi bencana hidrometeorologi, PMI Kabupaten Tegal menggelar simulasi penanggulangan banjir dengan melibatkan masyarakat. Simulasi bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan warga saat terjadi banjir dan mencegah timbulnya korban jiwa. Setiap musim hujan tiba, ancaman banjir maupun tanah longsor akan selalu menghantui. Butuh kesigapan dari petugas dan masyarakat dalam menangani bencana maupun korban. Di Desa Purpuk Utara, Kabupaten Tegal, Palang Merah Indonesia melibatkan relawan siaga bencana berbasis masyarakat atau SIBAT dan menggelar simulasi antisipasi bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan semua warga siap menghadapi situasi darurat. Setiap peserta diberikan pemahaman pertolongan mulai dari proses evakuasi dengan tandu ke posko kesehatan hingga pertolongan pertama terhadap korban. Jadi setiap bulan Desember, kalau nggak Desember, Januari, Februari pasti banjir. Dan itu menjadi banjir langganan. Tujuannya adalah memang kami yang sudah memetakan daerah-daerah rawan bencana harus ada relawan yang dibentuk, namanya SIBAT, siaga bencana berbasis masyarakat, dan itu khusus
wilayah-wilayah yang dipetakan menjadi daerah rawan bencana. Desa Prupuk dipilih sebagai lokasi simulasi karena merupakan desa dengan tingkat kerawanan banjir cukup tinggi. Di musim penghujan, wilayah ini menjadi langganan banjir dengan ketinggian mencapai 1 hingga 2 meter. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ratusan siswa di Desa Tegal Giri Boyolali ikut lomba mewarnai wayang dalam rangka Hari Wayang Nasional. Lomba ini juga jadi ajang untuk mengenalkan wayang kepada generasi muda. Duduk beralas tikar, ratusan siswa Taman Kanak-kanak di Sanggar Sedulur keluarga Wartoyo Lenggang Nusantara di Desa Tegal Giri Boyolali secara teliti memberikan warna pada kertas bergambar wayang ini. Perlahan tapi pasti dengan pensil berwarna sederhana, gambar semar, gareng, petruk, dan bagong diberi warna agar tampil sempurna. Selain dalam memperingati Hari Wayang Nasional, lomba mewarnai tokoh wayang juga bertujuan untuk mengenalkan wayang kepada generasi muda dan meningkatkan daya kreativitas siswa. Warnai wayang. Wayangnya apa? Nama siapa? Punokawan. Gimana, seneng nggak bisa ikut mewarnai? Senang. Kamu selaku siswa harapannya apa sih dengan Harapannya mau jadi pintar, jalan yang sukses, sama jadi orang kaya. Ini lomba mewarnai tokoh wayang, jadi Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Harapan saya supaya generasi-generasi tetap cinta, tetap ingat terhadap wayang kulit dan ikut melestarikan urip-urip adanya wayang kulit. Gambar yang dipilih adalah tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong karena mereka memiliki sifat jujur, amanah, serta bijaksana sehingga siswa nantinya bisa mencontoh sifat dari tokoh wayang tersebut. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.